Halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok S3 melakukan interview dengan peternak ayam layer dengan skala besar, yaitu 70.000 lebih. Bernama Adimas Jaya Farm. Dengan narasumber kami yaitu Ibu Ari. Peternakan ayam yang Ibu Ari miliki yaitu jenis Isa Brown yang dimulai dari tahun 2002 dengan memproduksi pakan ternak ayam layer. Lalu dilanjutkan pada tahun 2010 yaitu mendirikan peternakan ayam. Peternakan ini merupakan usaha keluarga secara turun-menurun dengan tipe kandang baterai, model panggung dan merupakan kandang tipe open house. Maka Ibu Ari tidak melakukan pengontrolan suhu karena Adimas Jaya Farm terletak di Kecamatan Poncokusumo yaitu Kabupaten Malang yang tergolong daerah dingin. Ibu Ari dan pekerja melakukan pemantauan dengan cara pengecekan berkala seperti suhu kandang, jumlah pakan, dan jumlah minum yang dikonsumsi. Semua pasokan makanan yang diberikan ke ayam itu dibuat langsung oleh farm Ibu Ari. Lalu alat-alat yang digunakan yaitu tempat makan, tempat minum, itu berbentuk paralon panjang. Lalu setiap pagi pakan sisa diambil atau dicampur dengan pakan yang baru. Lalu sistem pemeliharaan yang dilakukan yaitu dengan menjaga biosecurity dengan mengatur arus keluar masuknya barang, alat ataupun pekerja. Lalu sistem manajemen limbah yang dilakukan dengan cara membersihkan kotoran ayam setelah akhir 2 tahun, yaitu setelah ayam sudah tidak berproduksi lagi. Karena tantangan terbesar terhadap peternakan ayam layer yaitu banyaknya lalat dan tikus. Lalu feses ayam yang dikeringkan akan dijual per karung kepada pemasok untuk digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, untuk peternakan yang kedua berskala sedang dengan populasi 5.000 ayam dengan strain yang dipelihara masih sama yaitu Isa Brown. Bernama Farik Farm dengan narasumber kami yaitu Mas Fariknya langsung yang sudah 3 tahun memelihara ayam dengan background keluarga yang sudah 20 tahun lebih memelihara dan tidak bermitra. Tipe kandang Farik Farm yaitu model panggung open house. Farik Farm memiliki struktur pengelolaan seperti anak kandang, anak gudang, pengelolaan manajemen pakan, dan manajemen keuangan. Lalu, sistem pemeliharaan open house dengan pemberian vitamin, vaksin, disinfektan yang secara teratur. Vaksin dilakukan sejak umur DOC dari mulai 0 hari hingga 14 minggu dengan frekuensi seminggu sekali. Pemberian pakan diberikan dengan dicampur sendiri lalu dicek setiap hari. Jika pakan sudah mau habis maka pakan akan dicampur lagi untuk diberikan. Jadi ayam tidak akan kehabisan pakan. Untuk pengontrolan suhu dilakukan menggunakan termometer karena Farik Farm terletak di Karangploso yaitu Kabupaten Malang di mana suhu terbilang stabil. Jika hari itu suhu sangat dingin, maka keesokan harinya diberi vitamin C. Jika saat itu kondisi panas, maka yang diberikan yaitu vitamin Ekpro. Untuk manajemen kesehatan diperiksa secara rutin setiap hari. Sistem manajemen limbah pada kandang yaitu setiap 6 bulan sekali ada pemasok feses yang membeli dan dapat dijadikan kompos. Hasil feses untuk 5.000 ayam petelur bisa menghasilkan 7 karung yang berisi 50 kg dan dijual Rp6.500. Peralatan yang digunakan dalam kandang yaitu tempat makan, tempat minum, CCTV, dan WiFi. Dan untuk harga telur per hari ini yaitu Rp21.000. Untuk modal Mas Farik sendiri yaitu sekitar Rp5 juta untuk pembelian peralatan tempat minum dan Rp10 juta untuk pembelian tempat pakan yang dapat digunakan hingga 10 tahun. Nah, ada tips nih dari Mas Farik sendiri. Habis itu kira-kira tantangan terbesar selama masnya itu ngurusin peternakan 3 tahun ini kira-kira apa? Ya untuk aku sendiri nih ya ngurusin diri aku sendiri aja, Mbak. Jadi kayak kita males, terus kita lelean, terus nggak disiplin waktu, nggak disiplin ilmu. Itu ternyata kayak hal sepele itu, Mbak, tapi bisa berdampak besar lah. Nah, bisa dilihat dari tabel Excel analisis ekonomi layer
terhadap peternakan satu, yaitu Adimas Jaya Farm, di mana ada pendapatan dari telur utuh, telur abnormal, dan juga kotoran ayam. Lalu ada pengeluaran, biaya penyusutan, biaya tetap, biaya variabel, dan juga analisis lanjutan mengenai total biaya produksi, di mana populasi ayam Adimas Jaya Farm yaitu 70.000 ekor petelur dengan 1 kg telur yaitu 18 butir. Lalu analisis ekonomi layer yang kedua yaitu berasal dari Farik Farm dengan populasi 5.500 ekor dengan harga jual 1 kg telur yaitu 16 butir. Ini merupakan issue tree dari Adimas Jaya Farm yang menunjukkan bahwa kandang sudah mengalami penurunan kualitas, dapat menerapkan sistem ventilasi dan pencahayaan yang baik untuk mencegah pertumbuhan jamur dan mikroorganisme patogen, dan juga dapat menggunakan material kandang yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Lalu, penyebab dari aroma tidak sedap berlebih dapat mengimplementasikan sistem drainase limbah yang efisien untuk mencegah akumulasi amonia dan bau menyengat. Lalu yang ketiga, hewan penyebab penyakit bertebaran dapat menerapkan sistem biosecurity seperti penggunaan jaring anti hama dan perangkap tikus. Lakukan disinfeksi kandang secara berkala dan hindari penumpukan bahan organik seperti jerami busuk atau pakan tumpah. Lalu, ini merupakan issue tree dari Farik Farm yang menunjukkan adanya persaingan pasar. Maka dari itu dapat membangun kerjasama dengan koperasi, distributor, atau retail modern untuk mengamankan distribusi dari permintaan pasar secara jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu hewan pengganggu, dapat menerapkan protokol biosecurity seperti menerapkan kawat jaring, perangkap tikus, sanitasi menyeluruh, serta penutupan celah atau lubang tempat tikus masuk. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi.